Biar Rano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harul Hatami, mahasiswa Keluarga Islam semester 7 kelas A, NIM 1172401. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pada bab ketiga tentang kekuasaan Mahkamah Konstitusi pada pasal 10 ayat 2 dan 3 yang menjelaskan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga pelanggaran-pelanggaran pidana yang lainnya. Kemudian pada pertemuan pada siang hari ini terkait dengan pemeriksaan dari Mahkamah Konstitusi terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran tersebut. Tahapan-tahapan ini saya dapatkan pada maksudnya Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam menulis pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Lebih tepatnya pada bab 5 tentang persidangan yang selanjutnya akan kita bahas masalah tata cara pemeriksaan tersebut. Kemudian sebelum masuk ke pemeriksaan, saya akan bacakan sedikit undang-undang peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ada 6 tahap yang dilakukan. Pada tahap pertama sebelum adanya tahap pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua adalah tanggapan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Tahap ketiga pembuktian oleh DPR. Tahap 4 pembuktian oleh Wakil Presiden dan Presiden. Tahap kelima kesimpulan baik oleh DPR ataupun juga dari Presiden dan Wakil Presiden. Tahap 6 adalah pengucapan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian adalah pada bagian kedua pemeriksaan pendahuluan. Pada pasal 10 sidang pemeriksaan pendahuluan wajib dihadiri oleh Presiden, oleh pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Yang kedua, ayat kedua, Presiden dan Wakil Presiden berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan. Ayat ketiga, dalam hal ini Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan, maka Presiden dan Wakil Presiden bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Pada pasal 11 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan dan kejelasan dari materi permohonan. Ayat kedua, dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, MK memberikan kesempatan kepada pimpinan DPR dan atau kuasa hukumnya untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan seketika itu juga. Yang ketiga adalah setelah melengkapi dan atau dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, MK memerintahkan kepada pimpinan DPR untuk membacakan dan atau menjelaskan permohonannya. Keempat, ayat 4, setelah pembacaan dan atau penjelasan permohonan, Ketua sidang memberikan kesempatan kepada Presiden atau Wakil Presiden atas kuasa hukumnya yang mewakilkannya untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan materi permohonan. Ayat 5, Ketua dapat memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada pimpinan DPR berkaitan dengan kejelasan materi permohonan. Mungkin sekian dari saya atas pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.